yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom adik-adik. Hari ini Bu Lisa sama Mbak Cherry bahagia bisa bertemu dengan adik-adik semua. Bu Lisa juga mengucapkan terima kasih untuk Papa, Mama yang senantiasa mendampingi adik-adik. Sehingga adik-adik tetap semangat dan rajin untuk selalu mengikuti sekolah minggu online GKJ Mergangsan. Adik-adik yang terkasih, hari ini sudah siap memuji Tuhan? Kita pujikan siji loro telu. Kita pujikan dengan sukacita dan bergoyang ya adik-adik. Gusti ojo sembrono, sepuluh wis genep, derek Gusti mesti slamet. Apa iya, apa tenan, pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Adik-adik, kita bergoyang, bisa sambil tepuk tangan juga. Siji loro telu, ayo konco podo melu, papat limo enem, derek Gusti ojo sembrono, sepuluh wis genep, derek Gusti mesti slamet. Apa iya, apa tenan, pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Terima kasih adik-adik yang sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Sebelum kita memasuki firman, mari kita berdoa pemuka yang dipimpin oleh adik Valentino. Mari adik-adik kita ambil sikap duduk yang baik, kita tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Bagi Bapa, terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini. Tuhan pertemukan kami kembali pada ibadah anak sekolah minggu online Gereja Kristen Jawa Mergangsan. Saat ini kami dipersatukan dalam ibadah sekolah minggu dengan cinta kasih Tuhan. Berbeda pulau, namun kami satu dalam Yesus.
kami satu dalam Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Biarlah kasih Tuhan menyertai dan memberkati ibadah pagi dari awal sampai akhir ibadah ini. ini. Penuhi hati kami Tuhan Dengan roh kudus sehingga nanti kami boleh pulang ke rumah dengan sukacita yang daripadamu. Terpujilah Engkau ya Bapa, Terpujilah Engkau ya Bapa, sekarang dari selama-lamanya. dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Adik Valentino telah memimpin doa pembuka. Mbak Cherry dan adik-adik yang di rumah, sebelumnya Bu Lisa mau bertanya nih. Adik-adik, siapa yang tadi setelah bangun tidur terus berdoa? Siapa? Oh, Mbak Cherry berdoa, Bu Lisa juga berdoa. Adik-adik yang di rumah berdoa enggak? Berdoa atau lupa? Oh, ternyata adik-adik yang di rumah juga berdoa semua. Ya, seperti tema hari ini, kita akan belajar tentang berdoa bersama. Judulnya apa ya Mbak Cherry? Berdoa bersama yuk. Ya, yang hari ini akan disampaikan firman-Nya oleh Bu Eni dan Bu Rosita. Kita dengarkan ya. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Mbak Putri, kenapa Mbak Putri? Kok hari ini Mbak Putri kayaknya sedih banget? Ada apa? Kan bentar lagi saya mau ulangan, Bu. Saya takut nilai ulangan saya nanti jelek, padahal saya sudah belajar. Coba Mbak Putri sudah berdoa belum hari ini? Sudah, Bu. Tapi kenapa? Masih belum percaya diri juga? Iya. Sekarang gini Mbak Putri, Mbak Putri ajak papa, mama, kakak atau adik diajak berdoa. Mbak Putri juga bisa ngajak teman-teman Mbak Putri yang ada di rumah. Kan berdoa tidak harus ketemu. Mbak Putri bisa nanti video call sama temannya, terus diajak berdoa bersama. Oh, gitu ya, Bu. Iya, biar nanti Mbak Putri jadi tenang kembali. Besok mengerjakan soal ujiannya bisa percaya diri. Oke Mbak Putri, Bu Eni pergi dulu ya. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Sama-sama Mbak Putri. Halo Bu Eni. Bu Rosita, apa kabar Bu Rosita? Baik Bu. Saya itu tadi ngeliat Bu Eni tuh sibuk bolak-balik halaman Alkitab. Cari apa sih Bu? Iya Bu Rosita, tadi itu toh saya itu melihat Mbak Putri. Dia itu gelisah sekali, dia itu cemas. Karena besok itu kan Mbak Putri mau ujian. Iya. Oke. Tapi Mbak Putri itu
tidak percaya diri besok itu bisa mengerjakan apa tidak itu. Padahal Mbak Putri itu juga sudah berdoa, sudah belajar juga. Tapi kayaknya di sini itu ada cerita yang tentang murid-muridnya Tuhan Yesus itu loh Bu Rosita ya. Murid-muridnya Tuhan Yesus yang merasa gelisah. Tapi saya itu di mana ya gitu ya Bu ya. Ada di mana ya ayat itu ya? Iya. Coba Bu Eni buka di Kisah Para Rasul pasal 1. Oh ya coba. Ayat 12 sampai 14. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Benar? Iya, benar Bu Rosita. Nah, Bu Rosita, gimana Bu? Untuk ayat ini yang Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14 ini mau dibacakan sama adik kita. Adik siapa ya Bu? Kita dulu ya, kita panggil Dek Dika dulu ya. Yuk silakan Dek Dika. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Terima kasih Mas Dika sudah berkenan membacakan ayat dalam Alkitab ini. Bu Rosita, gimana Bu Eni? Bu Rosita pernah nggak merasakan cemas, gelisah, atau sedih? Saya pernah Bu merasakan hal seperti itu. Waktu saya mau melahirkan. Jadi karena hanya berdua dengan suami, tidak ada yang menemani, ada perasaan cemas, takut yang pasti, kemudian khawatir. Padahal sudah berdoa Bu Eni, sudah berdoa, sudah baca-baca buku, tanya-tanya teman juga pengalaman melahirkan itu seperti apa. Tapi kok ya tetap cemas ya, seperti itu Bu Eni. Masih ada rasa takut ya? Ya, masih ada rasa takut. Tapi kalau kita itu merasa sedih atau punya masalah, kayaknya kalau kita itu cari teman untuk menceritakan masalah kita, itu kayaknya bisa juga menguatkan kita ya Bu Rosita ya. Iya, bisa curhat sama teman. Iya, ini dalam cerita Alkitab ini juga ada loh teman-teman. Ini menceritakan tentang murid-muridnya Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus yang saat ini sedang cemas juga. Cemasnya kenapa Bu? Nih ceritanya begini Bu Rosita. Waktu itu murid-murid Tuhan Yesus itu pergi ke sebuah taman yang terletak di bukit apa? Bukit Zaitun. Iya, di Bukit Zaitun. Nah, di situ para murid-muridnya Tuhan Yesus itu menyaksikan Tuhan Yesus itu terangkat ke surga. Nah, tapi sebelum Tuhan Yesus itu terangkat ke surga, Tuhan Yesus itu bilang sama murid-muridnya Tuhan Yesus. Dia bilangnya begini, kalau murid-muridnya Tuhan Yesus itu tidak boleh pergi. Mereka harus berkumpul di suatu tempat. Alasannya apa Bu? Karena mereka harus menunggu sampai Roh Kudus turun. Tapi
murid-muridnya Tuhan Yesus itu tidak tahu kapan Roh Kudus itu turun. Karena Tuhan Yesus itu tidak bilang Roh Kudus itu mau turun kapan. Bisa juga hari ini, mungkin besok atau minggunya lagi, atau bulan depan. Jadi harus menunggu Bu ya? Iya. Nggak tahu tanggalnya, nggak tahu jamnya ya Bu ya? Kalau tahu, besok tanggal 30 Roh Kudus mau turun. Wah, enak ya Bu Rosita ya. Kita sudah tunggu, udah standby, udah siap di tempat. Kita berdoa di sini, kita kumpul sampai tanggal 30 gitu ya Bu Rosita ya. Tapi kan Tuhan itu tidak memberitahu. Nah, teman-teman, waktu murid-muridnya Tuhan Yesus itu berkumpul, mereka tidak hanya berkumpul saja. Mereka ngapain Bu? Mereka juga berdoa. Bu Rosita tahu nggak coba? Bu? Muridnya Tuhan Yesus itu namanya siapa saja ya? Muridnya Tuhan Yesus ada Simon, Yakobus, Yohanes, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, terus ada Matius, Simon orang Selot, siapa lagi ya? Yudas bin Yakobus sama Yakobus bin Alfeus. Iya. Loh, kenapa Bu? Kok cuma 11? Kan muridnya Tuhan Yesus itu ada berapa teman-teman? Ada 12. Ada 12. Kok ini cuma ada 11 ya? Terus yang satu kemana Bu Rosita? Yang satu yang bernama Yudas Iskariot teman-teman. Dia tidak menjadi murid Tuhan Yesus lagi karena dia sudah berkhianat sama Tuhan Yesus. Oh iya, Bu Eni ingat sekarang. Waktu itu, waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani bersama Getsemani. 3 muridnya itu ya. Nah, tiba-tiba si Yudas Iskariot itu datang ya dengan tentara yang banyak menangkap Tuhan Yesus. Nah, pasti teman-teman juga ingat ya cerita yang Bu Eni sampaikan dulu itu ya. Nah, Bu Rosita, gimana Bu? Walaupun muridnya Tuhan Yesus itu berkumpul, berdoa, tapi mereka itu tidak berdoa sendiri. Mereka itu berdoa bersama-sama. Karena dengan berdoa bersama-sama, mungkin muridnya Tuhan Yesus itu merasa tenang kembali. Karena apa? Murid-muridnya Tuhan Yesus itu masih ada rasa takut juga loh Bu Rosita. Ya. Karena di luar ruangan itu mungkin ada orang yang masih tidak suka sama Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa juga ngancam ya, atau takut ditangkap. Iya, nanti kalau ada muridnya Tuhan Yesus ini yang keluar jalan sendirian, nanti aku mau tangkap dia, mungkin seperti itu ya. Jadi muridnya Tuhan Yesus itu masih ada rasa takut ya. Makanya murid Tuhan Yesus itu berkumpul di suatu tempat, dia berdoa bersama. Tapi mereka berdoanya tidak cuma bersebelas Bu Rosita. Ada siapa lagi Bu di situ Bu? Di tempat itu masih ada saudara-saudaranya Yesus. Juga ada Maria, termasuk Maria ibunya Yesus. Jadi mereka semua berkumpul dalam satu rumah, berdoa bersama-sama, saling menguatkan begitu ya Bu ya. Mereka sama-sama berdoa, mereka sama-sama menyembah Tuhan, mereka sama-sama mengungkapkan kecemasannya, mereka sama-sama menaikkan permohonannya supaya Tuhan selalu menjaga mereka sehingga mereka jadi tenang kembali, tidak ada rasa takut lagi. Nah, dengan mereka berkumpul itu, mereka juga merasa ada dukungan dari orang di sekitarnya.
Mereka saling menguatkan ya. Iya, bisa saling menguatkan, bisa mendukung sehingga tidak ada rasa takut dan cemas. Khawatir lagi, begitu. Ya betul Bu. Berarti saya teruskan lagi Bu ya, saksian saya tadi. Berarti sama Bu, waktu saya kemarin mau melahirkan itu bingung, cemas, tapi ada saudara seiman yang menelpon saya. Saya bisa cerita, bisa curhat tentang khawatirnya saya. Kemudian saya diajak berdoa Bu. Nah setelah berdoa ada rasa tenang, ada rasa sukacita karena ada orang lain juga yang bisa menguatkan saya. Iya, betul itu Bu Rosita. Bu Rosita, saat ini kan teman-teman nggak boleh ketemu. Iya, tidak Gimana? boleh bertemu, tidak boleh berkerumun. Iya. Dan saat ini belum ada sekolah minggu di gereja ya Bu Betul, Rosita. betul. Terus bagaimana Bu caranya ngajak teman-teman untuk bisa kita saling mendoakan? Nah, mungkin dengan cara ini kita bisa berdoa bersama teman-teman. Kita bisa dengan video call ya, yang sekarang sangat canggih, kita betul. bisa rame-rame. Video call rame-rame ya Bu, lebih dari 4 orang ya. Iya. Atau kalau mungkin teman-teman itu mau berdoanya lebih banyak lagi dengan teman-teman yang ada di rumah, teman-teman bisa pakai Google Meet. Ya, Karena Tuhan itu hadir dalam persekutuan doa juga. Kalau kita berdoa bersama-sama, Tuhan itu akan hadir di tengah-tengah kita sehingga kita bisa dikuatkan, kita bisa tenang kembali, kita tidak ada rasa takut lagi. Tuhan hadir untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi Bu Rosita, gimana Bu? Kita berdoa sendiri juga bisa loh. Karena doa sendiri itu Tuhan juga hadir. Ya, Tuhan juga dengar ya Bu ya. Iya, Tuhan dengar dan hadir untuk mendengarkan doa kita. Tapi dengan berdoa bersama-sama kita lebih akan kuat, lebih kuat lagi. Kita akan lebih merasa lebih kuat, lebih merasa punya teman. Beban juga akan lebih cepat hilang, begitu ya Bu. Itu ada Mbak Putri di situ. Coba, Mbak Putri, sini dong. Sini Mbak Putri yuk. Hai Mbak Putri. Halo Bu. Gimana tadi sudah berdoa bersama saudara? Sudah. Terus gimana perasaan Mbak Putri? Apakah masih sedih atau gelisah? Sudah lebih tenang Bu dan lebih percaya diri. Oh iya, ternyata dengan berdoa bersama-sama kita bisa lebih dikuatkan ya Mbak Putri ya. Iya, oke, terima kasih ya Mbak Putri ya. Baik. Nah, Bu Rosita, ada kuis juga loh buat teman-teman di rumah. Baik, kuisnya apa ya Bu Eni? Coba teman-teman dengerin ya kuisnya, sangat mudah ini Bu Rosita. Bu Rosita ikut ketik-ketik jawab ya. Boleh. Saya juga mau hadiahnya soalnya. Iya, nanti kuisnya ini ada hadiah dari Komisi Sekolah Minggu, Komisi Anak. Kuisnya, siapa murid Tuhan Yesus yang sudah mengkhianati? Gampang sekali tuh adik-adik. Ibu ulangin ya. Siapa nama murid Tuhan Yesus yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus? Adik-adik bisa jawab di kolom komentar. Jawaban yang benar akan kita himpun, kita undi nanti. Kalau adik beruntung, adik akan jadi pemenang. Iya, kayaknya asik ya Bu Rosita ya. Iya. Setiap kali kita sekolah minggu ada kuis. Pasti ada kuis. Oke, terima kasih teman-teman. Waktu kami kembalikan sama MC Bu Lisa dan Mbak Cherry. Terima kasih untuk Bu Eni dan Bu Rosita atas firman-Nya pada hari ini.
Adik-adik yang terkasih, firman hari ini mengingatkan anak-anak Tuhan harus tekun berdoa, baik di saat sedih maupun suka, agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Teman-teman, mari kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik, mari kita persiapkan persembahan kita dan nanti kita masukkan di dalam kotak persembahan yang sudah adik-adik siapkan di rumah masing-masing ya. Kita akan iringi persembahan saat ini dengan lagu apa Mbak Cherry? Beri syukur. Beri syukur. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Jadi kita akan menutup ibadah sekolah minggu online saat ini. Sebelum kita menutup sekolah minggu online saat ini, mari kita nyanyikan lagu Ku Menang. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu Ku Menang. Pujikan dengan tepuk tangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Teman-teman, mari kita berdoa penutup yang akan dipimpin oleh adik Ganeswara. Mari kita berdoa. Hai teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus telah membimbing kami dalam sekolah minggu ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Bimbing kami selalu supaya tumbuh sehat dan pintar. Amin. Terima kasih adik Ganeswara sudah membimbing doa penutup. Adik-adik yang terkasih, sekolah minggu online pada hari ini sudah selesai. Boleh saya ingatkan kembali ya, tadi ada kuis yang dibacakan oleh Bu Eni. Jangan lupa untuk menjawab pada kolom komentar.
Nanti jawaban yang tepat akan diundi. Nanti yang adik-adik yang beruntung akan mendapatkan hadiah. Adik-adik, karena pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita, jangan lupa ya menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, yaitu kita memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Kita bertemu lagi di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.